ada kemudian ya sudah ya biopsikososial dan spiritual ya. Nah, formatnya sudah tertulis dalam panduan Bapak Ibu Meniko. Sebetulnya eh, bedanya di mana guys dengan pengkajian misalnya di KMB gitu nih. Kalau untuk format pengkajian identitas atau pengkajian umum saya rasa sama gitu Bapak Ibu. Hanya yang membedakan memang ada kekhususan pengkajian khusus paliatif itu adalah kaitannya dengan ini nih, ESAS, ECO, Karnowski. Kemudian yang spiritualnya kita ada SPBS nggih, SWBS. Nah, nggih menika. Nah, ini untuk grabnya untuk ESAS ini nampak seperti kalau di ICU nggih Bu Saloma nggih. Di ruang ICU nggih. Modelnya seperti ini. Jadi untuk yang pertama adalah pengkajian kita bahas satu persatu nggih Bapak Ibu. Nanti sambil kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah ada ESAS atau Edmonton Symptom Assessment System ya. Menikah ada poin-poin pengkajiannya dari mulai nyeri, lelah, mengantuk, mual, nafsu makan, sesak nafas, merasa sedih, cemas, kemudian kondisi kesehatan secara umum. Dan apa namanya, ini masing-masing dari poin ini nilainya rentang dari 0 sampai 10. Jadi nanti ini subjektif pasien nih, Bapak Ibu yang menentukan bahwa pasien itu berada di angka 1, 2, seterusnya sampai 10 makaten nggih. Kemudian nanti setelah kita mendapatkan nilainya atau hasil dari pengkajiannya ini, nanti kita berikan tanda lingkaran. Oke, Bapak Ibu. Misal untuk pengkajian nyeri kita dapatkan nilai 6 misalnya. Nah, di angka 6 nah, inilah nanti yang akan kita berikan tanda atau lingkaran seperti itu ya. Atau misalnya pasien punya masalah fisik lain yang ternyata tidak masuk dalam poin-poin ini, contohnya misalnya pasien punya konstipasi. Nah, itu bisa dituliskan di masalah lain, ditambahkan. Seperti itu. Kemudian hasil dari esas tadi, dari poin nyeri sampai dengan ada atau tidaknya masalah itu ya, itu masing-masing dibuat atau dimasukkan dalam graf ini Bapak Ibu. Jadi dimasukkan di rentangnya masing-masing kan 0 sampai 10 nih, nanti dimasukkan. Nah, ini nanti bisa ditarik garis nggih, seperti di ruang ICU persis lah nggih, Bu Saluma nggih. Seperti itu. Iya, Kemudian Bu. tambahannya lagi, ini adalah lokasi di mana apabila pasien punya nyeri nih. Misalnya ada nyeri di dada misalnya, atau ada nyeri di kaki dan seterusnya tinggal diberikan tanda silang saja untuk menentukan di bagian tubuh mana pasien merasakan nyeri. Misalnya pasien dengan seamamai, nyeri di payudara sebelah kiri. Nah, kita bisa berikan tanda di sana. Kemudian kalau pasien terpasang alat-alat ya, misalnya ET dan lain sebagainya, itu kita juga bisa berikan tanda di sini. Seperti itu. Nah, itu untuk esas. Gitu, esas. Kalau di kelas lain kemarin ada yang sempat tanya, Bu, esas itu berarti boleh tidak kalau di apa namanya pasien non cancer. Awal mula pembentukan esas itu memang dikhususkan untuk cancer nih, Bapak Ibu. Untuk pasien cancer. Namun dengan seiring berjalannya waktu gitu nih, karena kan paliatif tidak hanya cancer nih, jadi penyakit-penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan misalnya DM, CHF, CKD seperti itu nih, masuk ke paliatif sehingga akhirnya esas ini pun bisa digunakan juga untuk mengkaji pasien-pasien dengan kondisi tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pengajian yang lainnya, ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu untuk esas ini, Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang mengambil skripsi terkait dengan paliatif menggunakan esas? Belum, ya? Belum, ya? Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu, ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, selain pengkajian esas, pengkajian fisik yang lain, ini adalah ECOG dan Karnowski. Ini berbeda dengan esas nih Bapak Ibu. Kalau esas itu adalah subjektif berdasarkan dari pasien ya. Jadi kita menanyakan ke pasien, pasien yang akan memberikan jawaban dan menentukan angkanya berada di angka berapa gitu. Sedangkan untuk ECOG dan Karnowski ini bisa kita lihat berdasarkan hasil observasi perawat. Jadi apakah pasiennya masih bisa aktif bergerak sepenuhnya ya, atau sudah kondisi total tidak bisa beraktivitas. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa nilai ECOG-nya dan berapa nilai
Karnowski-nya nggih. Agak berbeda memang untuk ECOG ini dengan 0 sampai 5 nggih. Kebalikannya nggih. Jadi kalau yang semakin sedikit di ECOG itu berarti masih bagus ya. Kalau semakin banyak di ECOG ya, angka 5 berarti pasien sudah meninggal. Sedangkan di Karnowski, semakin persentasenya menunjukkan angka besar berarti semakin normal ya. Tapi semakin angkanya turun berarti dia artinya meninggal. Agak berkebalikan nih antara ECOG dan Karnowski. Tapi dua-duanya ini sama. Bisa diukur berdasarkan dari hasil observasi perawat. Ya. Berbeda dengan esas yang memang itu subjektivitas dari pasien. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu mungkin saja tidak semua pengkajian paliatif ini bisa kita terapkan. Seperti itu nih, Bapak Ibu. Eko Karnowski. Kemudian untuk pengkajian sosial, pengkajian psikologis, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan ke pasien nih. Kaitannya kalau sosial berarti dengan dukungan keluarga, dukungan emosional dan sosial, kemudian sampai dengan harapan pasien. Dan kemudian untuk kondisi psikologis ini bisa dikajikan ke pasien kaitannya dengan kondisi pikiran dan suasana hati atau moodnya gitu ya. Kemudian kalau spiritual, mohon maaf, ini di sini kita belajarnya hub nggih. Nah, kalau di kelas reguler itu kemarin menggunakannya agak sedikit berbeda, yaitu menggunakan apa namanya SWBS nggih, SWBS. Nah, kemarin juga di kelas besar kayaknya ya, Bapak Ibu ya, saya sudah sampaikan nggih ada SWBS, ada bisa menggunakan hub gitu nggih. Kemudian kemarin juga sempat Bapak Ibu berdiskusi ya antara mana yang pas dipakai ya, apakah menggunakan hub yang sifatnya lebih kualitatif atau menggunakan SWBS yang sifatnya lebih kuantitatif. Sehingga kalau SWBS itu kan pasien tinggal memilih nggih antara eh, yang sangat atau eh, apa namanya skor 0 atau 5 dan seterusnya. Nggih. Kalau hub ini mereka harus menjawab nggih, berdasarkan dari abreviasi atau singkatan hub itu sendiri ya. H, source of hope ya, sumber dari harapan. Kemudian O ini organisasi agama, apakah bergabung dengan organisasi agama atau kepercayaan tertentu, nggih, misalnya ikut pengajian. Kemudian P, personal spirituality atau praktek, ya, tindakan spiritualitas pribadi. Dan E yang terakhir adalah effect on medical care and end of life issue. Oke, jadi sifatnya lebih kualitatif ya kalau yang hub ini karena pertanyaannya kan open ya, tidak tertutup yang hanya ada pilihannya. Seperti kalau di SPBS kan menggunakan Likert scale. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu masih sama seperti pada KMB, nggih, ada tetap pemeriksaan penunjang, kemudian terapi farmakologinya apa nggih, untuk dimasukkan dalam pengkajian keperawatan paliatif. Nggih, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau harus kita diskusikan Bapak Ibu, atau mungkin ini nggih berdasarkan dari ini ya ruangan masing-masing tempat Bapak Ibu praktek atau tempat Bapak Ibu bekerja begitu. Karena di sini kan ada yang dari IGD, kemudian OK, kemudian ini ya apa namanya ICU ya, dan mungkin berbeda-beda karakteristik pasiennya, mungkin bisa kita diskusikan bersama dari pengkajian-pengkajian paliatif ini di bagian manakah yang bisa dan tidak bisa dilakukan pengkajian mekaten nggih mungkin. Ini mumpung ada yang dari Okang ya Pak Munib. Ya Bu, di kalau ini sebenarnya saya juga baru baru tahu ini loh Bu. Karena kan saya di OK sejak dan belum pernah di Bangsal, hanya di OK saja. Jadi hal-hal yang seperti ini baru tahu ini, baru tahu ini terus terang. Karena untuk pengajian-pengajian paliatif di kamar operasinya sebenarnya tidak ada ya. Dan juga formnya juga tidak ada. Yang ada hanyalah apa namanya form yang terkait dengan pembedahan dan form terkait dengan eh, tindakan anestesi. Nah, kemudian saya mungkin bisa bertanya terkait dengan juga ada grafiknya tadi Bu ya. Iya. Grafik nah itu eh, output dari adanya grafik terkait dengan paliatif itu apa ya Bu ya?
Nah, ya, wah luar biasa ini Pak Munir. Bu Saloma, output grafik di ICU apa, Bu? Oke. Ini kan harian nggih Pak Munif nggih. Nanti kalau saya keliru tolong dibantu nggih Bu Saloma nggih. Nggih, tidak jauh berbeda dengan yang di ICU saya rasa Pak nggih. Ini untuk mengkaji bagaimana progres dari manifest yang muncul nggih kaitannya dengan nyeri, lelah, apakah mengantuk, mual dan sebagainya. Karena kan dikasih harian nggih, naik Hmm. turunnya apa namanya skornya seperti itu nggih Hmm. Pak Pak Munif nggih. Iya. Karena kan kalau paliatif mungkin Bapak Ibu sudah eh, masuk di teori ini nggih. eh Interprofessional education untuk pasien pasien paliatif itu kan tidak hanya perawat dan dokter nggih Bapak Ibu. Karena Hmm. banyak ada gizi, ada fisio, kemudian rohaniawan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mengatasi berbagai manifest yang muncul. Nah, kalau yang ini khususnya Grab ini kan untuk itu, Pak. Jadi eh, mengkaji nggih, skornya itu untuk hari ini berapa, kemudian besok itu naik atau turun gitu nggih. Kalau Hmm. ternyata naik, berarti kan apakah sesuatu yang baik atau buruk gitu ya. Kalau contoh nyeri naik, berarti kan sesuatu yang tidak baik ya. Nah, itu yang akan didiskusikan bersama tim keperawatan paliatif ya. Tim Hmm. paliatif ya, maaf bukan keperawatan saja karena kan ada dokter gizi, fisio dan lain sebagainya untuk mengatasi atau manajemen dari Hmm. eh, komplikasi yang muncul. Seperti Hmm. itu, Pak. Mungkin bisa ditambahkan Bu Saloma, nek kleru. Oh, berarti ini Bu ya. Jadi ini grafik ini hanya untuk pengkajian mengetahui naik turunnya kondisi pasien sehingga nanti outputnya adalah untuk RTN-nya, Iya, rekomendasi tindak lanjutnya gitu Bu ya. gih, intervensinya. Berarti. Nah, Oh mengisinya kan gitu. berdasarkan ini tadi, Pak. Kan Oh, 0 berarti sampai 10. berarti sama dengan kalau saya pernah main-main di ICU itu ada ya juga sama dengan grafik itu. Nah itu Iya. berarti ada tensi, nadi, kemudian saturasi. Ya, prinsipnya seperti itu Bu. Nah, ini kalau di sini tidak ada, Pak. Jadi grafik ini isinya murni dari ini, esas ini, Pak. Dari mulai Hmm. nyeri sampai yang ini, terakhir ini. Oh, oh, Jadi, nggih. Kalau di ICU kan lengkap, nggih, dengan TTV-nya, nggih. iya ya. Nggih. Oh gitu. Tapi pengisiannya sama, Pak. Oh, Pengisiannya sama. Jadi model kayak KMS itu juga nggih sama nggih. Nanti kita berikan titik-titik di angkanya. Misalnya hari ini di angka 7 berarti titik 7 di sini. Kemudian ternyata dikaji lagi dia naik gitu ya. Berarti dot atau titiknya kan naik. Kemudian kalau kita tarik garis itu kan jadi kelihatan naik gitu kan Pak grafiknya. oh, itu kotak-kotaknya itu kotak-kotak waktu tuh Bu ya. Beriman Pak? Kotak-kotaknya ini adalah untuk anu kotak waktu. Kalau dia kan ada di ICU ada satu kotak 5 menit, satu Oh, kotak itu. Sanes Pak, Sanes. Ini satu, Beda. ini dari kiri ke kanan ini berdasarkan hari, misalnya hari 1, hari 2, 3, 4 dan Oh ya ya seterusnya. ya 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 ya. Nah, Ya. dari atas ke bawah ini angka 0 sampai 10 dari masing-masing poin, Pak. Oh Nyeri gitu ya ya 0 ya. sampai Nyarinya 10 di satu, gitu. Nah, nyarinya gitu. satu. Ya oke 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 oke. Oke. Kayak di KMS, Pak. Oh ya kan Sarjoko kan belum nggak tahu Bu itu kan. Oke. Ya, kita sambil Belum tahu. belajar bersama. Oke. Iya Bu, iya iya. Bu. Oke. Matur nuwun, Bu. Sami-sami, Bapak. Oke, menikah, nggih. Ini untuk Ekok dan Karnowski. Ini untuk spiritual hub. Mungkin ada lagi yang harus Saya Bu, izin Oke, bertanya Bu. siap Ibu. Udah sampai Saya sama seperti Pak Munit belum belum paham karena lama di perinatal jadi belum paham. ya. Untuk pengisian grafik atau mengisi eh, selain di atas itu diisi sejak pasien datang, katakanlah pasien paliatif datang, terus selama dirawat. Dalam perjalanannya pasien itu katakanlah maaf ya Bu, kemudian dalam perjalanan pasien tersebut stabil dan pulang. Itu kapan grafik ini diberhentikan? Atau eh, sampai sampai pulang pasti terus dipasang grafik tersebut? Itu aja Bu pertanyaan saya. Ya, saya ada yang bisa membantu menjawab ya ini? Ya, Baru terima Mbak, kasih Bu. Gimana Bu? kalau di ICU Persib
Persip toh. Oke, persip nggih. Ya, Berarti si pagi siang malam. ya. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Saloma nggih. Ini tadi pertanyaan dari Bu Lucy nggih tadi nggih. Nah, jadi kalau sepemahaman saya, Bapak Ibu, jadi ini itu adalah dilakukan ketika di hospital nih atau di rumah sakit begitu nggih. Nah, tapi ini juga nanti bisa jadi bahan diskusi juga karena sekarang itu kan baru dikembangkan untuk paliatif di community nggih. Maksudnya di ranah primary health care nggih. Jadi sebelum sampai di rumah sakit gitu nggih. Jadi apakah ini juga akhirnya akan dilakukan oleh perawat paliatif di komunitas atau seperti apa? Mungkin saya juga harus banyak belajar dan konsul juga nggih ini ke yang ahli paliatif nggih, ke Prof Panto atau ke Pak Edi begitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu menjawab? Monggo. Karena kalau pemahaman saya hanya di klinik nggih, cuman sekarang ini kan memang dikembangkan untuk di primary ya, di tingkat masyarakat di komunitas seperti itu nggih. Icit menambahkan Bu Estriana Nggih, mungkin. monggo Bu Naneng. Nggih, kalau ini mungkin di paliatif karena memang ke depan kan palliative care masa depannya gitu kan ada palliative care di rumah gitu ya Bu. Mungkin Ya, nggih. seperti home visit gitu. Kalau di Rumah Sakit PKU Jogja itu dulu ada layanan home care yang memang perawat yang masuk ke kelompok home care begitu. Pada waktu kunjungan kita juga ada laporan asuhan keperawatan di rumah Ibu. Jadi formatnya sebenarnya format yang ada di rumah sakit, tapi kita terapkan di pasien yang di home care begitu. Misalnya pasien itu dilakukan perawatan luka, terus ada apa? Ini apa sih? Pemeriksaan vital sign-nya, terus kondisi lukanya. Kita ada format itu memang mungkin sebenarnya itu adalah format untuk pemantauan di rumah sakit atau klinik, tapi kita terapkan juga di rumah sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa home care itu juga ada tanggung jawabnya dan itu di apa istilahnya di bawah tanggungan dari rumah sakit gitu. Nggih. Nggih, matur nuwun gunane untuk tambahannya mantap Nggih, luar biasa. Nggih, nggih. Yang jelas ini tetap yang isi adalah petugas kesehatan nggih Bu sanes keluarga atau pasien nggih. Terima kasih nggih, Bu memang Naneng untuk tugas tambahannya kesehatan. nggih. Nggih, Memang paliatif itu belum begitu familiar nggih, apalagi yang di community ini baru digodok kemarin. Mungkin kalau Bapak Ibu ini ya dapat info atau mboten ya, saya kurang paham. Jadi kemarin kita ada satu kelas pakar dengan ini nggih, dosen dari Muhammadiyah Jakarta. Itu beliau menyampaikan memang saat ini baru sedang digodok untuk ini kaitannya dengan paliatif di community seperti itu. Nggih, mungkin ke depannya memang akan sampai ke sana nggih Bu, seperti yang home care tadi nggih. Eh, tentunya dengan yang mengisi adalah petugas kesehatan ya untuk memantau kondisi fisik ya dari si pasien paliatif ini. Terima kasih Bu Naneng. Nggih, nggih, mungkin sami-sami Bu Asriana. ada yang lainnya, monggo. Saya menambahkan Ibu, Siap, mau silakan Pak bertanya, Erwin. Pak Mujio, ngapunten. mau bertanya ini kan ya mungkin semua rumah sakit, terutama di PKU Jogja itu kan sekarang udah paperless, Mm-mm, ini mengurangi penggunaan kertas. mm-mm. Apakah eh, pengkajian-pengkajian tentang paliatif ini nanti bisa dikombin dengan apa sistem komputerisasi yang sudah ada? Nah, Uh, misalnya kan kalau kalau di Word itu kan ada Al-Quran in Word, jadi langsung bisa ditambahkan masuk gitu loh. Mungkin aja iya, biar untuk mempermudah untuk memasukkan data juga, nggak banyak pakai kertas itu. Terus kan juga untuk tabelnya penggunanya juga mestinya akan berubah juga gitu. Mungkin itu iya. aja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mujio. Sangat bisa Pak Mujio, sangat bisa nggih. Tidak menutup kemungkinan dengan sekarang teknologi yang canggih ya. Kemudian apa namanya pengisian ya misalnya apa ya pengisian seperti Grab ini juga kita bisa lakukan nggih dengan apa kalau kalau sekarang pakai pet itu kan juga bisa nggih. Sangat bisa sekali Pak ini. Jadi tinggal mungkin klik 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 aja juga bisa nggih. Eh, wah bisa jadi ide ide penelitian juga ini ya Pak Mujio. Nggih.
Bisa Bisa. Pak, bisa. Nggih. Karena paperless, karena kan ini kan asalnya dari luar nggih Pak Mucio nggih, bukan develop dari asli kita di Indonesia gitu ya. Kita kan modifikasi nih. Nah, di luar itu kan memang semuanya sudah paperless nih. Semua tenaga kesehatan itu aksesnya memang lewat komputer dan mobile gitu nggih. Jadi kalau di luar itu saya kurang tahu kalau di sini nggih, mungkin di PKU khususnya mungkin kita sambil sharing juga. Jadi saya waktu itu ada kesempatan praktek di Thailand dan mereka memang paperless, ya paperless, benar-benar nggak ada penggunaan paper lagi. Semuanya sudah by ini nggih, komputer gitu. Jadi misalnya visit atau ini ya apa namanya dari si pagi ke si siang gitu yang muternya itu ya mereka sambil geledek troli yang laptop ya, laptop bukan komputernya, komputer berat laptop seperti itu. Jadi muter sudah. Dan semua tenaga kesehatan punya akses untuk ini masing-masing ya fisioterapi berarti akses di fisioterapinya, dokter ya di dokternya, perawat di perawat seperti itu. Mungkin kalau di PKU Jogja pripun ya Bapak Ibu mungkin bisa sambil sharing. Mungkin ini Iya. Bu Estriana. Kalau yang ESAS itu kan bentuknya diagram seperti ini Bu ya. Nanti kita Ya. menarik apa istilahnya grafik gitu ya Bu. Mm-mm. Di tempat PKU memang belum 100% paperless Bu. Masih Mm-mm. EMR kita sebagian memang sudah paperless. Kita menggunakan electromedical record, kemudian dari dokter juga menuliskannya sudah ke EMR tersebut, perawat, fisioterapi, gizi juga sudah masuk ke situ. Tapi memang mungkin yang masih menggunakan kertas terbanyak itu di ruang intensif, mungkin yang tempat Mbak Saloma, Pak Erwin itu masih menggunakan kertas ini dan pernah kita apa jadikan wacana kalau kertas-kertas yang menggunakan grafik dengan kertas panjang itu akan kita usahakan untuk menjadi DMR, tidak menggunakan kertas lagi dalam upaya untuk paperless tadi. Tapi memang banyak kendala karena Iya. pemantauannya tidak bisa 24 jam dengan menggunakan EMR, terputus gitu Bu. Kita sudah coba kerjasama dengan EDP waktu itu, kita di bagian manajerial waktu itu menyampaikan untuk diusahakan ke paperless, tapi ternyata tidak tidak kondusif untuk Iya. pelayanan gitu. Banyak Jadi kendala. sampai saat ini di ruang ICU mungkin grafik yang mirip ESAS itu masih berlaku sampai saat ini. Makatan Bu. Nggih, matur nuwun benar sudah bantu menjawab. Nggih, nggih. Banyak kendala nggih kalau memang mau dijadikan ini nggih, apa namanya paperless nggih kaitannya dengan grafik nggih. Izin sharing, Bu. Ya, monggo Bu. Kalau dari teman-teman saya di ICU beberapa rumah sakit seperti RSA itu sudah semua sudah paperless. Jadi grafik tanda vital pasien, mulai dari tensi, suhu itu sudah semua lewat EMR. Mereka sudah bisa panti rapih juga sudah mulai ini belajar di RSA juga. Yang Nah, kayaknya yang udah full itu RSA. nah ya bisa studi banding berarti Bu ya. Makanya kemarin teman-teman yang dari intensive care itu dari himpunan kami yang di Persi itu kemarin banyak belajar di sana untuk ini pembuatan paperless Paperless nggih. EMR untuk khusus intensive care. Kalau untuk yang Muhammadiyah Bu, dimanapun itu memang belum ada sama sekali ya. Kalau Maksudnya yang Muhammadiyah, full sudah, maksudnya Muhammadiyah PKU atau ya, amal usaha Muhammadiyah yang lain yang di seluruh Indonesia ini loh maksud saya untuk yang pure paperless seperti yang di rumah sakit tadi yang Ibu sebutkan itu belum ya sampai sekarang ya. saya belum tahu Bu. Iya. Kalau Nah, ini yang kalau saya PKU, tahu baru teman-teman yang wilayah DIY, yang teman-teman satu organisasi dengan kami itu baru RSA, Panti Rapih, itu Bethesda ini sudah OTW. oh, ini. Ya ini bisa menjadi inisiator nih, mungkin PKU kota.
Iya. Hmm. Yang pertama mungkin ya, barangkali kalau seluruh Indonesia dari Amal Usaha Muhammadiyah belum ada kan berarti jadi yang pertama, nanti jadi rujukan. Nggih, Bu Naneng. Sepertinya kalau rujukan malah menang PKU Gamping, Bu. Oh apa Karena ya? untuk PKU Gamping kan pusat jantung terpajunya juga Oh lah, barang, jalan nah, kan pusat. beda Bu. Nanti di sana Jadi kan pusat jantung, nanti PKU kota yang lainnya spesifikasinya toh Bu. sementara ini PKU Gamping sudah punya cancer center, Bu. Oh, Radioterapi sudah ada. Jadi mungkin memang untuk pengembangan ke depan memang Rumah Sakit Gamping pilot project untuk PKU Muhammadiyah di kawasan Jogja yang memang akan lebih unggul karena dari segala apa fasilitas lebih lebih mendahului dari PKU kota yang notabene lebih lebih tua gitu, lebih Bu. senior. Yes, terus Iya. apa memang memang dari segi SDM-nya juga mungkin lebih lebih ini apa yang untuk bagian elektromediknya itu lebih lebih banyak ini Hmm, apa SDM-nya lebih iya, muda iya. dan lebih semangat mungkin Oh, dibandingkan yang kota. jangan sama. Yang senior juga semangat. Jam segini ujar aja kuliah loh. Ya harusnya gitu, Bu, tapi karena terbentur-bentur banyak ini ya, Bu, mungkin Iya. apa fasilitas kita terus kita juga mau rebound masih ada banyak kendala ya. Mau nggak mau memang akhirnya ya memang PKU Gamping yang lebih diinikan karena dari segi luas bangunan, fasilitas memang Iya, lebih iya, iya. memadai begitu. Jadi Iya. memang di sana untuk pusat jantung terpadu, kansernya juga sudah. Mungkin untuk palliative care ke depan PKU Gamping juga mungkin akan lebih mendahului kita Oh, gitu. barangkali PKU kota, Bu. Nah, untuk paliatif loh ini. Barangkali loh, Bu. Kan. Positive thinking loh. Ya, bismillah, Bu. Semoga nanti didukung Bu Estriana. Wah, Masya Allah. Pak Edi dan Prof. Manto nanti ada Pak Hamudi ini yang spesialis onkologi. Kalau saya mah nunut derek mawon. Belajar dari Bapak Ibu. Ibu semua. G, G. Nah, barangkali nanti bisa mengembangkan yang paliatif ini, Bu. Hmm. Bagi-bagilah, masa semuanya PKU Gamping. Nggih, mungkin itu nggih Bapak Ibu nggih sekilas saja nggih terkait dengan ini tadi nggih yang paperless memang jadi kemana-mana nggih barangkali kalau memang itu belum diinisiasi oleh Rumah Sakit Amal Usaha Muhammadiyah nah PKU Kota nggih bisa menjadi inisiator untuk hal tersebut seperti itu nggih. Dan ternyata memang di Jogja sudah ada tadi yang disebutkan Bu Saloma nggih di Panti Rape, kemudian menyusul Bethesda di RSA seperti itu. Dan saya rasa kok tetap insya Allah ada jalan lah. Nggih, Bu Naning. Insya Allah, Bu. Nggih, Tetap sekarang kan semangat. teknologi maju toh. Nggih. Ya, Nggih, Insya kita Allah, anu, Bu. Bu, eh, kita tuh masih terkendala fasilitas, Bu, dengan kondisi fasilitas yang sudah menua, apalagi kita lokasi dan bangunan yang sudah menua yang harus di rebound. Nah, memang kan kita terkendala itu, Bu. Terus Iya, terang nggih. ya jelas. Nah, Karena jadi, sudah nggak bisa ke samping kanan kiri iya, ya. iya, karena ini aja proses izinnya sudah 2 tahun lebih belum di ACC pihak keraton. Nggih, karena posisi ya. Ya, ini Ya, harus pihak begitu. keraton, ya pihak istana negara juga, Pak. Kita memang Kalau posisinya karena kalau posisi kalau istana strategis. negara sudah tidak masalah sebenarnya kan kita kemarin sudah ke Jakarta sebenarnya. Cuma yang satu ini yang keraton ini yang belum Nggih. ACC. Mudah-mudahan segera ada jalan untuk Iya, Rembon Bu. ya, Pak. Nah, iya. Itu Amin, yang Bu. saya lihat gambarnya bagus ya itu ya yang di depan itu. Yang Rembon. Nggih, mekaten nggih. Wah, luar biasa sampai kemana-mana ini kita pembahasannya. Bisa jadi ide skripsi ini tadi Pak Mujio nggih. Ini Bapak Ibu sudah punya topik skripsi semua nggih mudah-mudahan. Sudah, Bu. Ada yang ngambil paliatif mboten iki? Oh, ya, Nggih, ya, ya. Pak Munif mesti KMB kan anu nggih Pak, bedah. Iya, Bu. Bedah. Bu Saloma ya pasti kritis. Bu Naneng KMD. Ya, karena kita waktunya beda, Bu. Yang enak-enak aja, Bu ya.
Iya, iya betul Pak, betul sepakat. G, sepakat. G, G. Ini tadi untuk pengkajian paliatif ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu selanjutnya. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan untuk pengkajian paliatif. Nah, mungkin sekali lagi G, ini mungkin yang agak berat itu adalah bagaimana mengkomunikasikannya. G. Tapi saya percaya dan yakin lah. Ini kan Bapak Ibu sudah senior semua gitu. Sudah banyak pengalaman ketemu banyak berbagai jenis pasien. Tentunya untuk kaitannya hal komunikasi sudah istilahnya jauh lebih baik nih daripada teman-teman yang di reguler tentunya karena kalau teman-teman yang di reguler itu kalau ujian itu mengkomunikasinya masih kaku gitu ya belum luas gitu berbeda dengan Bapak Ibu yang memang sudah berpengalaman bekerja. Oke. Mungkin itu sekarang kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk pengkajian. Nah, ini tadi sudah nggih untuk spiritual kita bisa pakai HOP, bisa pakai SWBS nih hanya bedanya kaitannya dengan kuantitatif kalau pakai SPBS, kalau HOP lebih ke kualitatif nih, karena pertanyaannya open ya. Tidak ada pilihan jawabannya. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya adalah pengkajian bergabung. Ini pelayanan sakaratul maut ini kayaknya Bapak Ibu di PKU lebih ahli, lebih expert ya daripada saya untuk sakaratul maut ya Bapak Ibu. Eh, dan ada expert juga ya di PKU ada Pak Sigit yang sering ya mengisi kaitannya dengan rukti jenazah seperti itu nggih. Eh, selanjutnya adalah pengkajian. Kemarin Bapak Ibu di penapisan, sepertinya kalau nggak salah ada pengkajian penapisan paliatif nggih. Di mana nggih? Saya nggak lihat nggih. Di materinya Pak Hamudi nggih Bapak Ibu nggih. Di kelas teori. Sampun nggih, berarti nggih. Hamudi itu baru masuk sekali, Bu, kalau nggak salah. Sudah disampaikan terkait penapisan paliatif belum nggih? Soalnya kok ini di panduan nggak ada nggih. Berarti kemungkinan di kelas teori. Belum, Bu. Belum ya, oke. Coba nanti saya konfirmasi ke Pak Hamudin ya, karena di sini di panduan kok nggak ada. Jadi penapisan paliatif itu banyak formatnya, ya Bapak Ibu, untuk melakukan screening ya, apakah pasien tersebut satu masuk dalam kategori paliatif atau bukan. Kedua, ketika masuk dalam kategori paliatif harus intervensi segera atau tidak gitu nih. Intinya itu penapisannya. Ya seperti kalau di IGD lah gitu nih. Ini masuk ke merah, hijau atau hitam seperti itu nih. Ini selanjutnya kita masuk ke pengkajian bergabung. Pengkajian bergabung. Ini tadi nih Bapak Ibu contoh yang SPBS yang saya sebutkan di awal tadi nih. Kalau yang di atas tadi tertulis HOPE nih. Pengkajian spiritual yang lainnya adalah SWBS. Ini sifatnya ada pilihannya ya. Jadi ada dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Ini skornya ada 0 sampai ke 5. Nah, ini interpretasinya. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke pengkajian bergabung. Oke. Pengkajian bergabung itu sesuai dengan definisinya, nih, Bapak Ibu, ini untuk mengkaji kesedihan seseorang ya, karena kematian atau kehilangan, ya, kehilangan keluarga, kehilangan pasangan, ya, kehilangan teman, sahabat, ya, atau kolega, seperti itu. Jadi pengkajian bergabung ini cocok untuk kasus tutor kita, nih, Bapak Ibu, baik kasus satu ya yang jelas sudah meninggal nih dan kasus dua sebenarnya juga masuk juga untuk pengkajian bergabung gitu ya. Nah ini berarti dikajikan pada keluarga si pasien ya bukan ke pasiennya untuk pengkajian bergabung ini. Kemudian eh, ini ada beberapa tahapan persiapan tentunya nih kaitannya dengan em, suasana hati atau mood si pasien, maaf keluarga nih yang akan kita kaji nih tentunya dengan kontrak waktu dulu nih. Kontrak waktu, kemudian kondisi keluarga ini sudah memungkinkan untuk kita kaji gitu nih, sudah tenang, tidak gelisah lagi gitu nih. Kemudian
seperti biasa selalu menjelaskan tujuan kenapa dilakukan pengkajian bergabung ya. Kemudian selalu memberikan komunikasi terapeutiknya ya, dari perawatnya ya, tidak menghakimi gitu ya, mendengarkan gitu. Nah, kenapa dilakukan pengkajian bergabung, Bapak Ibu? Kehilangan atau berduka itu kan memang sesuatu yang normal nih. Ketika seseorang mengalami kehilangan gitu nih, dia akan merasa kehilangan itu adalah normal. Nah, dikatakan itu masih normal ketika dikatakan sudah tidak normal ya atau akut itu ketika kesedihannya itu muncul 6 sampai 12 bulan pasca kehilangan gitu masih normal ya, walaupun ini termasuk dalam kesedihan yang akut, tapi masih normal. Cuman kan sudah dalam, oke, berarti ini harus ancang-ancang ini ya, akan jadi abnormal apa normal gitu ya. Kemudian perasaan kerinduan mendalam pada seseorang yang telah meninggal. Rasa sedih yang mendalam, episode menangis biasanya diiringi dengan periode istirahat dan emosional yang positif. Memikirkan orang yang sudah meninggal gitu ya. Kemudian gangguan somatik dari mulai sesak napas, tidak bisa tidur, ya, nafsu makan turun, bibir kering, mudah lelah, letih dan seterusnya. Nah, kemudian itu yang akut, tapi masih dalam kategori normal, ya, normal. Kemudian kalau dia sudah kompleks, itu gejala kesedihan akut ini akan berlanjut, jadi tidak teratasi ya, belum sampai pada tahap acceptance gitu nih. Karena tidak acceptance, masih denial terus, akhirnya dia jadi bergabung yang kompleks, yang awalnya hanya akut. Nah, kemudian kita lakukan pengkajian bergabung ya. Pengkajian bergabung itu ada beberapa kriteria. Pertanyaannya nih ada kriteria A, kriteria B gitu nih, kriteria C sampai dengan kriteria D gitu. Wah, banyak banget ini Bapak Ibu. Jadi sepertinya kalau hafalan nggak bisa gitu. Jadi lebih amannya menggunakan form pertanyaan ini gitu. Dari mulai A1, A2 ini ada pilihan jawabannya nih. Ada 1 sampai 5 nanti bisa dilingkari saja pilihan dari si pasien ini. Kemudian pada bulan lalu ketika Anda merasakan kesedihan, apakah mengganggu kegiatan keseharian secara terus-menerus? Jawabannya ya atau tidak. Nah, dari jawaban-jawaban pasien ini nanti Bapak Ibu bisa menginterpretasikan pasien tersebut bagaimana. Nah, ini interpretasinya nggih. Nilai A, B, C, D terpenuhi. Pertanyaan akan berlanjut jika jawaban setiap hari atau beberapa kali sehari. Nah, ini ada aturannya. Jadi kalau yang poin A itu jawabannya setiap hari, beberapa kali sehari. Nah, ini maka akan berlanjut turun ke pertanyaan B. Seperti itu. Nah, kalau pertanyaan B ini jawabannya eh, 4 dan 5, ya. Kan total ada pertanyaannya ada 8 kriteria tuh. Kalau misalnya setengahnya aja 4 saja dijawab nilainya 4 dan 5, nih ya, yang B itu nih ya. Yang B itu pertanyaannya ada B1 sampai B8 Bapak Ibu. Nah, ketika B1 sampai B8 ini nggak harus urut nomornya nggih. Ketika dari 8 pertanyaan itu ternyata 4 nomor pertanyaan jawabannya ada di angka 4 dan 5, maka selanjutnya Bapak harus berlanjut ke C, seperti itu. Jadi ada aturannya Bapak Ibu. A itu akan berlanjut ke B kalau jawaban si pasien adalah setiap hari atau beberapa kali sehari. Nih. Nih, A ini kalau jawabannya adalah 4 dan 5, ya. Kemudian A2 jawabannya 1, maka ini wajib lanjut ke pertanyaan B. Kemudian di pertanyaan B, apabila 4 nomor itu jawabannya di nomor 4 dan 5, wajib lanjut ke pertanyaan C. Tapi kalau kurang dari itu, maka tidak wajib lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika sudah lanjut ke pertanyaan C, ternyata kok C ini jawabannya iya, maka harus berlanjut ke pertanyaan D. Tapi kalau C ini jawabannya tidak, maka tidak harus berlanjut ke pertanyaan D. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah bisa di ini nggih atau membingungkan? Paham, Bu. Nggih, alhamdulillah sama. Nggih, jadi itu nggih inti dari pengkajian ini. Satu dilakukan pada keluarga pasien paliatif nggih yang
keluarga tersebut mengalami kehilangan, ya, kehilangan keluarga, kehilangan pasangan, anak, istri dan seterusnya. Oke, gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Cekap? Izin bertanya, Untuk praktek. Bu Gusti. untuk pengkajian bergabung itu waktunya berapa lama ya, Bu? Itu kan ditujukan kepada keluarga ya, Bu. Hmm. Apakah sehari, 2 hari, atau nanti ada evaluasinya gitu? Oke. Terima kasih, Bu Gusti. Ada yang bantu menjawab, Bapak Ibu? Monggo. Ada? Kalau kita lihat di sini, nggih, Bapak Ibu, ini ada tanda gejala kesedihan itu dibagi menjadi dua, nggih. Kesedihan akut, tapi dia masih normal, tapi kan sudah resiko ke arah kesedihan atau bergabung yang kompleks. Nah, maka untuk melihat itu semua, dilakukanlah pengkajian bergabung. Ini pertanyaannya mantap, Bu Gusti. Saya juga bingung jawabnya ya. Berapa lama ya? Karena gini, ketika kesedihan itu dikatakan akut kan setelah lebih dari 6 sampai 12 bulan. Rasionalnya ketika si pasien paliatif itu sudah meninggal, itu kan si keluarga tidak akan lagi datang-datang ke rumah sakit nih, kecuali si keluarga ini memeriksakan kondisi fisiknya. Misalnya mengalami gangguan somatik, tentu dia akan mengunjungi fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan. Tapi ketika tidak, kan dia tidak akan ke rumah sakit. Sehingga kita tidak bisa melakukan pengkajian bergabung. Oke, satu itu. Kedua, pengkajian ini bisa dilakukan ketika eh, pasien belum meninggal. Jadi si keluarga ini kondisinya masih merawat pasien seperti itu. Tapi dia sudah mengalami kesedihan walaupun si pasien dalam kondisi belum meninggal seperti itu. Jadi kalau pada kasus yang kedua, yang pasien belum meninggal dan si keluarga masih dalam kondisi merawat si pasien, tentu kita bisa lakukan pengkajian ini ketika eh, pasien mengalami kesedihan yang akut, Ibu. Atau mungkin dia sudah mengalami kesedihan yang kompleks. Seperti itu, Bu Gusti. Jadi ada dua nih. Yang satu pasien belum meninggal, yang kedua pasien sudah meninggal. Tapi kalau sudah meninggal, berarti pasien ini kemungkinan datang ke rumah sakit hanya ketika bisa jadi nih, keluarga ini datang ke rumah sakit bisa jadi hanya ketika mengalami gangguan somatik. Jadi nggak langsung saja nih ingin memeriksakan kondisi fisiknya, tapi eh, kita dari hasil analisis pengkajian itu bisa kita simpulkan bahwa oh ini mengalami masalah kaitannya kesedihan karena ditinggal keluarga atau orang tua misalnya, sehingga kita lakukan pengkajian bergabung. Mungkin itu Bu Gusti, mungkin ada yang mau menambahkan Bapak Ibu, monggo. Jadi begini ya Bu, untuk pengkajian bergabung itu dilakukan di rumah sakit. Kalau seandainya keluarga sudah meninggal kan sudah di rumah, berarti tidak dilakukan pengkajian begitu ya Bu. Oke. Tapi kecuali tadi keluarga pasien datang misalnya untuk Ada memeriksakan diri keluhan gitu ya. karena ada gangguan somatiknya. Gitu. Itu bisa, Oke. oh jangan-jangan ini sakjane tidak sakit secara fisik loh, tapi dia mengalami gangguan somatik karena berduka atau kehilangan. Seperti itu. Oke. Oke. Matur nuwun Bu. Sami-sami Bu, kalau saya ada keliru tolong saya dibenerin ya Bu. Kayaknya nggak ada Bu. Kami masih Iya. banyak belajar. Saya juga belajar Ibu. Kalau untuk ilmu paliatif ini kan ilmu baru ya Bu, jadi kami Iya, juga harus. masih banyak belajarnya. Iya, nggih. Matur nuwun Leres Bu. Bu. Nggih. Sami-sami Bu Gusti. Nggih, monggo Bapak Ibu loh kalau ada yang mau melakukan skripsi dengan paliatif nih. Sangat mungkin dilakukan nggih yang di ruang-ruang kritis. Bu Esti Nggih. izin bertanya. Monggo Bu Ani. Mohon maaf Bu, saya kan masih agak awam juga ya Bu untuk pengajian paliatif karena saya di poliklinik udah Oh agak iya. lama. Jadi kan di tempat saya bekerja itu untuk form pengajian pasien itu memang di PKU khusus yang paliatif di poliklinik itu kan belum ada. Tapi dalam keseharian kenyataannya kan di kayak di poli ginjal hipertensi, poli hemato-onkologi itu kan kasus-kasusnya itu kan termasuk kasus yang paliatif ya Bu. Nah, untuk
asesmen ke pasien itu apakah memungkinkan juga dilakukan pengkajian seperti yang beberapa metode tadi, Bu? Seperti itu. Maaf Bu, pengkajian yang mana ini? Yang Eh, paliatif nggih? J, J. Sangat bisa Bu, di poliklinik misalnya kasus DM di poliklinik penyakit dalam, bisa Bu, bisa. Atau di poliklinik kalau kemo tuh berarti masuknya one day service di poliklinik bukan nggih? Beda nggih? Eh, di Poli ada Bu, Poli Nah, hemato-onkologi jadi untuk rawat nah, jalan. itu juga bisa kita lakukan pengkajian paliatif. Nah, ini kayaknya Bu Ani interest untuk ini nih kayaknya. Paliatif nih. Ayo Bu, paliatif Bu. Iya Bu, tapi masih banyak hal yang harus saya pelajari Bu, karena jujur di Poli itu kan selama ini belum ada pengajian untuk paliatifnya Bu, jadi saya masih harus banyak belajar dan Iya, berguru. sangat sangat bisa Bu, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali untuk dilakukan pengkajian paliatif di pasien-pasien poli ya. Khususnya yang terberi paliatif sangat bisa Bu. DM misalnya, CKD atau di ruang HD bisa banget Bu. Kalau di apa Bu, mohon maaf, kalau di Poli kan secara realnya itu kan begitu apa ya Bu namanya, kemeruwak ya Bu. Jadi kadang pasien datang bersamaan, yang jaga sedikit untuk asesmen, untuk pengajian pasien kan terbatas sekali waktunya karena terburu untuk harus segera masuk ke ruang periksa dokter, kadang juga ada yang anu. Itu kira-kira bisa optimal enggak ya Bu untuk pengajian paliatifnya? Jadi untuk skripsi atau untuk penapisan paliatif Bu? Dua-duanya Bu. Oh, kalau skripsi ada jalannya Bu itu nanti. Ya, mungkin kalau skripsi mungkin di luar anu ya Bu setelah pelayanan, tapi saat saya mohon maaf saat saya bekerja sebagai perawat di Poliklinik Hemato-Onkologi saat ini. Nggih. Karena kalau pertimbangan seperti itu, kondisinya Ibu juga bekerja gitu nggih. Maksudnya ini kalau mau ngambil data ngoten tuh Bu. Iya, jadi untuk data itu pasien asesmen masuk sebelum ketemu ke dokter itu kan ada data yang kita kaji kan Bu. Jadi Oh, anamnesa nggih. pasien istilahnya seperti Kalau itu. kalau anamnesa bagian dari pekerjaan memang agak ini nggih ketika jumlah pasiennya banyak, perawat yang jaga hanya sedikit memang cukup apa ya ini tricky ya Bu ya. Iya. Nggih. Mungkin bisa dilakukan di sela-sela, tapi mungkin keefektifannya ya agak ini ya karena kan pasien juga terburu-buru selak ke sana ke sini gitu Iya. nggih. Ya, pinter-pinternya karena kan pasti ibu tahu nggih celahnya di mana gitu. Agak slownya di mana. Nah, itu nanti ibu bisa masuk. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan penelitian, nah nanti kan ada yang namanya asisten penelitian nggih karena mengingat tadi jumlah pasien, kemudian waktu yang terburu-buru dan lain-lain sehingga bisa dilakukan bersama dengan asisten ibu. Jadi tidak harus dilakukan ibu sendiri gitu loh. Hmm. Iya. Mohon maaf kalau asisten itu yang gimana ya Bu? Asisten itu yang bantu ibu, nanti asisten penelitian. Jadi Oh, eh, ya, istilahnya apa ya, tangan kanan, tangan kiri. Nah, bersama-sama dengan ibu gitu ya, karena pertimbangan waktu, pertimbangan pasien, eh, akhirnya diputuskan menggunakan asisten penelitian. oh, Jadi asisten itu juga meneliti sama dengan ibu gitu. oh bisa ya Bu seperti itu ya? Oh bisa Bu, bisa sekali. Oh. Oh. Jadi mohon maaf ya, yang asisten itu apakah harus dengan saya terus atau bisa dilepas, Bu? Asal sudah persepsi, sudah satu persepsi, sudah paham penelitiannya ibu, bisa dilepas. Oh, Tapi maksudnya ibu juga melakukan penelitian ya, namanya asisten itu kan tidak serta-merta hanya asisten yang mengerjakan gitu ya. Jadi ibu juga mengerjakan, hanya saja tidak mungkin dikerjakan sendirian karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga dengan banyaknya jumlah pasien. Misalnya seperti itu. oke. Bisa Bu, bisa itu. Monggo Bu Ani, Iya, ayo Bu. paliatif. Bismillah ya, Bu. Mohon bimbing. Terima kasih, Bu Estri, penjelasannya. Sami-sami. Ya ini kayaknya nanti anu ya, kayaknya RPL mau ada pertemuan dengan Bu Sarwi dan tim skripsi kayaknya ya. Oke, Bu. Malam Nah, nggih. besok. Iya, kayaknya kemarin saya dengar-dengar gitu soalnya. Nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu selamat ini nggih berkreasi. Saya sepakat dengan Pak Munif tadi yang sesuai dengan passionnya Bapak Ibu nggih, sesuai misalnya Bu Ani ya di Poli, Pak Munif ya di Oka gitu ya. Monggo. Nggih. Mungkin ada yang lainnya, monggo.
Bu, mau nanya untuk pengkajian yang spiritual tadi yang tadi itu memang pertanyaannya memang sudah diambilkan Yang mana? seperti Ada itu dua kita gitu. tadi, Bu. Spiritual kan ada yang sifatnya Oh, kuantitatif, ada yang yang sifatnya kuali. ya, Nah, yang mana, Bu? yang hope tadi, Bu. Oke, yang hub. Oke. Kalau hub itu memang sudah aturannya itu, Bu, untuk pertanyaannya. Eh, Bu. Jadi memang yang ditanyakannya sekitar itu, nggih. Nggih. Tapi itu luas loh, Bu. Nggih, nggih. Maksudnya karena tidak ada pilihan jawaban, ya, nanti pasien itu akan bisa bercerita panjang kali lebar gitu, ya. Nggih, Karena sih kualitatif. nggih. Ya. Itu bisa, Bu, kalau mau dikembangkan, Bu. Efektivitasnya benar nggak sih Hope itu so mengkaji spiritual pasien kanker aja atau semua pasien misalnya. Begitu juga dengan SBPS. Bisa, Bu, itu bisa. Nggih. Nggih, Bu. Matur nuwun, Bu. Ya, Bu Saloma. Ini sangat bisa juga di paliatif di ICU ya, Bu Saloma ya. Ini agak sulit kalau yang pertanyaan, Bu. Apa, Bu? Kalau yang pertanyaan kan kalau pasien ICU agak sulit, Bu, karena pasien rata-rata terpasang ventilator kan. Ambil keluarganya mawon, Bu. Oh, keluarganya nggih. Iya. Kan paliatif fokusnya tidak hanya pasien, nggih. Keluarga bisa. Begitu ya, Bu. Oke, bisa, Bu. Tapi tidak harus Hope juga ya, pengajian yang lainnya juga bisa. Pengajian untuk keluarga pasien. Monggo, Bu. Ayo paliatif. Kan unggulan prodi itu. Nggih, Bu. Nih, mungkin itu Bapak Ibu ada lagi. Ini mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran ya Bapak Ibu untuk menemukan topik skripsinya. Nah, jangan jauh-jauh lah Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dapatkan mawon di praktikum misalnya di praktikum yang lain ya, mungkin selain paliatif kan juga ada ya. Nah, itu bisa dijadikan ide untuk penelitian atau skripsi juga. Ya, Nggak bisa idealis, Bu, nanti malah kesulitan. oke. Nggak usah jauh-jauh Bu, yang sudah dipelajari aja di praktikum. Yang gampang dipraktekkan. Nih. Nggih, mungkin itu ada tambahan lagi Bapak Ibu. Ini hujannya semakin deras, nggih. Ini ngapunten kok saya WA Bu Erita itu kok beliau menyampaikan baru dapat musibah anu nopo gerah nopo pripun nggih. Enggak, Bu, insya Allah tidak sakit. Cuma memang lagi ada masalah yang harus diselesaikan dulu. Oh, malah nggih alhamdulillah kalau sehat walafiat nggih. Nggih, mudah-mudahan segera dimudahkan segala urusannya. Ya, amin. Matur nuwun, Bu Sri, doa. Nggih. Nggih, mungkin ada lagi kalau sudah tidak ada mungkin kita cekapkan ya Bapak Ibu bisa persiapan untuk sholat maghrib berjamaah ini sudah jam 5.16. Yang ibu-ibu bisa masak dulu. Mungkin itu ya Bapak Ibu, apunten kalau belum bisa maksimal ya karena online dan offline itu tentunya ya ada plus dan minusnya lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini terkait pengkajian paliatif, kemudian pengkajian bergabung itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua nih Bapak Ibu. Saya punya PR1 tadi nih, penapisan paliatif itu sudah masuk di mana? Coba nanti saya konfirmasi ke Pak Amudi nih Bapak Ibu supaya kita tidak lewat itu nih. Karena itu nanti di profesi ada nih pengkajian penapisan paliatif. Nih, untuk menentukan apakah pasien tersebut masuk dalam kategori paliatif atau tidak. Nggih, mungkin itu nggih Bapak Ibu semua, matur nuwun sangat. Oke, Kita Bu. cukupkan pertemuan kita ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. 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 Matur nuwun Bu Sangat Estriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Matur nuwun.